Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Masih bersama saya Ilo di siang hari ini kami masih akan membawakan kisah dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella, kisah dari Tanah Kalimantan. Sudah masuk ke part keempat, makin seru aja ceritanya teman-teman, cerita tentang roh yang terikat, roh pendatang yang terikat di pedalaman Kalimantan ya. Semakin apa ya, banyak misteri di sini dan semakin penasaran kan buat teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap siang teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi karena cuaca udah mendung teman-teman. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Perjalanan menuju ke desa di balik bukit. Roh yang terikat di pedalaman Kalimantan Part 4. Mina Kurik menatap tajam ke arah Pawardoyo. Raut wajahnya tegas, penuh dengan keyakinan. Pelakunya masih hidup. Entah kenapa, kulihat wajah Pawardoyo tampak memucat dan telapak tangannya gemetar. Masih hidup. Serga Pawardoyo tak percaya. Mina Kurik tak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke arah Retno yang terbaring lemah. Ia tampak prihatin atas nasib yang menimpa tunanganku itu. Pelakunya masih berkeliaran di luar sana, mengawasi gerak-gerik Retno dari kejauhan. Kenapa? Kenapa Mina? Kenapa ada orang yang tega mengikat Retno di sini? Apakah orang itu sangat membenci Retno? Cecarku kemudian. Mina Kurik menggeleng. Entahlah, kejahatan tidak muncul begitu saja. Suatu kejahatan kerap kali diawali oleh kejahatan lainnya. Apalagi jika sudah menggunakan ilmu hitam, bisa jadi ada perbuatan atau kata-katanya yang membuat orang lain sakit hati dan menyimpan dendam. Ucapan Mina Kurik benar-benar menohok dan menyudutkan. Retno yang kukenal bukanlah wanita judes atau galak. Tutur katanya lembut dan tingkah lakunya sopan. Layaknya wanita Jawa pada umumnya, rasanya tak mungkin ada tingkah lakunya yang bisa membuat orang lain sakit hati. Sudah waktunya kami permisi. Nanti akan kulihat keadaannya. Mungkin ada sesuatu yang bisa kulakukan. Mina Kurik dan Haji Barkat lantas berlalu menelusuri lorong rumah sakit yang sepi, lalu menghilang di balik salah satu gedung yang berwarna putih pucat. Pukul 6 pagi, aku dan Gali sudah kembali ke mes. Sebenarnya tubuhku masih lelah akibat kurang tidur, ditambah lagi tidur seadanya di lantai yang dingin. Selain kami, juga ada beberapa keluarga pasien lainnya yang setia menunggu keluarga mereka yang sakit. Berbeda dengan rumah sakit di kota besar yang punya jam besuk, di sini sepertinya bebas jam kunjung. Lagi pula kalau bukan keluarga pasien, siapa lagi yang bisa mengantarkan mereka ke WC atau menyediakan makan dan minum saat tengah malam? Kami tidak lama di mes Gali, hanya mandi dan ganti baju. Setelah itu, kami kembali lagi ke rumah sakit. Rencananya ayah dan ibunya akan bergantian menjaga Retno. Lalu mereka akan bergantian mandi dan ganti pakaian di kontrakan. Namun, sewaktu aku dan Gali tiba di depan ruang inap, kami sempat mencuri dengar perbincangan mereka yang sedikit mencurigakan. Bu, jika itu memang yang terbaik, aku sudah siap untuk menukar nyawaku demi Retno, kata Pawardoyo lirih. Perbincangan terhenti saat mereka melihat kedatangan kami. Mereka tampak gelagapan, seolah ada yang disembunyikan. Mereka bergegas menyapa. Gali melirik, tapi aku pura-pura tak tahu. Leh, kamu antar ibu dulu ya. Ibu mau mandi dan ganti pakaian. Biar Dipio sama bapak di sini dulu. Nanti setelah itu baru bapak yang gantian mandi. Setelah mereka pergi, aku dan Pawardoyo menunggu Retno yang belum terbangun dari tidur.
Aktivitas pagi lumayan ramai. Sebagian besar pasien ternyata berasal dari kecamatan atau desa sekitar. Tak berapa lama, seorang perawat mengajak kami ke ruangan manajemen. Ternyata di sana sudah ada beberapa orang polisi, beberapa petinggi rumah sakit, serta pihak keluarga dari mayat yang dini hari tadi dagingnya dimakan Retno. Pihak keluarga mayat itu tak terima atas perlakuan Retno dan berniat menempuh jalur hukum. Untung saja pihak rumah sakit menengahi. Sepertinya mereka juga tak mau reputasi mereka hancur dan tersebar ke media. Kami akhirnya sepakat memberikan kompensasi dan masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Prosesnya pun lumayan cepat. Setelah Pak Wardoyo mentransfer sejumlah uang, kami pun menandatangani surat pernyataan damai. Bagaimana? Sudah beres? Tanya Gali ketika kami tiba di ruang rawat. Puji Tuhan nih, semua bisa diselesaikan baik-baik. Tapi ya lumayan mahal kompensasinya. Gimana lagi? Yang penting beres. Gali terlihat lega seraya menepuk pundakku. Ternyata ia dan Bu Lastri baru saja sampai dan sempat kebingungan ketika melihat kami tidak ada. Setelah itu, giliran Pak Wardoyo yang diantar Gali ke kontrakan Retno. Tidak banyak hal yang kuperbincangkan dengan Bu Lastri, hanya seputar masalah yang menimpa Retno. Ia juga menanyakan kabar orang tuaku, yang kujawab bahwa aku selalu mengabari mereka tentang kondisi yang kami alami di Kalimantan. Retno terbangun sewaktu perawat mengganti infusnya yang sisa beberapa tetes. Wajahnya masih pucat, tapi tidak ada lagi raut wajah seperti orang linglung. Dengan lunglai, aku keluar ruangan. Tak ingin penyakit Retno kumat lagi. Seng sabar ya Dip, tandas Bu Lastri dengan raut wajah tak enak. Ya Bu, tidak apa-apa. Yang penting Retno laka sehat, jawabku dengan senyum getir. Aku terpaksa menunggu di selasar, memperhatikan Bu Lastri merawat Retno penuh kasih sayang. Aku termenung, memikirkan segala hal yang telah menimpa kami. Kini kami hanya bisa mengandalkan Mina Kurik, orang asing yang baru kami kenal. Alasannya mau membantu pun masih belum jelas. Apakah tulus mau menolong atau ada maksud terselubung? Tak berselang lama, Gali dan Pak Wardoyo sudah kembali. Mereka juga membawa beberapa bungkus nasi kuning untuk kami sarapan. Aku dan Gali rencananya sarapan di luar ruangan, sedangkan Pak Wardoyo dan Bu Lastri di dalam. Namun tak seorang pun di antara kami yang berniat menyentuh makanan. Kami masih mual teringat bagaimana Retno menyantap mayat dini hari tadi. Hanya Retno yang lahap disuapi ibunya. Sesekali aku melirik Retno. Retno tetap tak mengacukanku. Meski tak lagi marah, ia tetap menganggapku orang asing. Gali ternyata menangkap isi hatiku. Ia menyuruhku bersabar hingga Mina Kurik datang. Sekitar pukul 9 pagi, Mina Kurik dan seorang lelaki muda berkacamata hitam sudah tiba. Lelaki yang bersama Mina Kurik ternyata adalah menantunya. Ia berbadan gempal dan berperut buncit. Kutaksir ia berusia awal 30-an. Dia lantas memperkenalkan diri dengan nama Ilham. Mina Kurik mulai mendekati Retno yang terheran dengan kehadirannya. Sekilas Retno terlihat normal dan hanya sakit biasa. Tak ada satupun tanda-tanda ia terkena sakit parah atau baru saja mengalami kesurupan. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang tahu jika ia terkena guna-guna atau ilmu hitam. Bu Lastri mendekat. Ia duduk di samping anaknya. Dibelainya rambut Retno dengan pelan seraya mengecup keningnya. Retno merangkul lengan Bu Lastri, menyandarkan kepala di pundak ibunya. Nak, kamu itu semalam sakit tidak wajar. Kalau bukan Mina yang membantu, kamu mungkin sampai sekarang belum sadar. Apa kamu tidak ingat? Semalam itu kamu ngamuk, kamu hampir mencelakai orang lain, ucap Bu Lastri lirih. Retno terperanjat dan mengernyitkan dahinya. Ia menatap Bu Lastri dengan pupil membesar. Serius Bu? Memangnya apa yang sudah kulakukan? Aku hanya ingat kita hampir kecelakaan. Setelah itu tiba-tiba aku terbangun di sini. Iya nak, untung ada Mina. Ia telah banyak membantu dini hari tadi. Retno menoleh ke arah Mina Kurik dalam keadaan bingung. Nah, kau sudah 5 tahun tidak pulang ke Jawa.
Kau ingat apa yang terjadi? Tanya Mina Kurik tanpa basa-basi. Retno menarik nafas, lalu menggeleng dan sorot matanya berubah sayu. Entahlah, aku juga bingung. Aku juga lupa kenapa aku bisa di Kalimantan. Alasan aku pergi dari Jawa, aku benar-benar tidak ingat. Semua tampak samar. Setiap kali aku mencoba mengingatnya, kepalaku rasanya sakit seperti ditusuk jarum. Seperti ada tembok tebal yang menghalangi. Retno mulai menerawang, mengumpulkan kepingan memori benaknya. Aku hanya ingat, ada seseorang yang membantuku kemari. Dia juga membantuku mencari kerja. Setelah itu semua menjadi kabur. Aku tahu, aku punya orang tua di Jawa. Namun setiap kali ingin mudik, entah kenapa, aku mendadak sakit ataupun linglung. Aku lupa begitu saja pada ayah dan ibu. Rasanya aku seperti hidup di dunia mimpi. Yang membantumu, laki-laki atau perempuan? Cecar Mina Kurik. Retno menggeleng lebah. Kau ingat namanya? Atau paling tidak ciri-cirinya? Maaf Mina, aku benar-benar lupa. Mina Kurik menatap Retno dengan sorot mata penuh kecemasan. Rupanya bukan hanya rohnya yang ditawan, ingatannya pun dihilangkan. Benar-benar kejam, gumamnya. Kami yang mendengar terperangah. Setelah sempat hening, Mina Kurik kembali bersuara. Kau punya tunangan, kau punya calon suami yang kau tinggalkan begitu saja. Apa kau ingat? Retno tercengang. Tunangan? Mina Kurik mengangguk, lalu menoleh ke arahku. Retno juga menoleh, menatapku heran. Hatiku berdebar. Sudah lama aku tidak menatap mata indah itu. Andai dia tahu betapa aku terus merindukannya selama ini. Maaf, aku tidak ingat siapa dia. Retno memalingkan muka. Hatiku kembali terasa sakit. Benar-benar remuk redam. Rasanya saat itu aku ingin berteriak, tapi dengan segenap hatiku tahan. Dok, sekarang kamu turuti Mina ya, supaya kita bisa segera pulang ke Jawa, ujar Bu Lastri seraya menggenggam jemari Retno. Carikan ember, dia akan muntah yang sangat banyak. Perintah Mina Kurik tanpa diminta dua kali. Aku sigap mencari ember di kamar mandi. Mina Kurik mengeluarkan sebotol air beras kuning dari dalam tas rotan dan menuangkan ke dalam gelas kecil. Gelas itu kemudian ia serahkan kepada Retno. Habiskan. Retno sekilas ragu. Setelah melihat anggukan dari kedua orang tuanya, barulah ia meminum air itu sedikit demi sedikit hingga habis. Tak tersisa. Kami menanti dengan gelisah reaksi air beras kuning tadi. Dan benar saja, Retno menunjukkan gejala sakit kepala berat. Wajahnya mulai berkeringat dan nafasnya terdengar ngos-ngosan. Sedetik kemudian ia muntah banyak sekali di dalam ember. Suara muntahannya membuat yang mendengar bergidik ngeri, seperti sapi yang digorok lehernya. Benar-benar kencang dan membuat ngeri yang mendengar. Para keluarga pasien lain terheran, tapi tak enak untuk menegur. Aku terbelalak. Potongan demi potongan daging mayat berjatuhan ke dalam ember lembek dan berwarna hitam pekat. Daging mayat itu bercampur dengan ludah, lendir, sisa bubur dan cairan kental. Yang lebih mengagetkan, muntahan Retno mengeluarkan 2 bongkah kapas berwarna hitam pekat, berbau busuk menyengat. Mina Kurik kaget bukan kepalang demi melihat kapas yang bergumpal darah. Orang-orang mulai mual, memenceti hidung. Bau amis mayat menyeruak ke seluruh penjuru ruangan. Beberapa keluarga pasien malah ikutan muntah. Mereka berhamburan ke sana kemari. Ada yang pergi ke WC, ada yang keselasar. Pak Wardoyo memijat-mijat tengkuk anaknya, sementara Bu Lastri semakin khawatir melihat keadaan Retno yang kian melemah. Retno mulai kehilangan tenaga, matanya berair, hidungnya kembang kempis, isi perutnya telah habis keluar, hanya menyisakan cairan kuning bercampur darah. Dengan sisa tenaga, Retno memegang erat sisi ranjang, menatap Mina Kurik dengan tajam. Ia mengatur nafas. Ada sesuatu yang penting yang hendak ia sampaikan. Lelaki, aku ingat ada lelaki yang menjemputku di Jawa, lalu membawaku ke Kalimantan, ucapnya dengan suara parau dan nafas tersengal. Aku dan Gali saling lirik, mengira-ngira siapakah lelaki misterius itu. Bola mata Mina Kurik membesar, segurat senyum terlihat di ujung bibirnya yang tipis.
Siapa? Desak Mina Kurik tak sabar. Retno mengangkat wajah, menatap kami satu persatu. Tatapannya terhenti pada ayahnya. Ia mulai tampak ragu, membuat kami bertambah penasaran. Retno, katakan terus terang, siapa lelaki itu? Kali ini Gali yang mendesak sampai kami dibuat kaget. Nada suaranya bahkan terdengar sedikit meninggi. Entah kenapa Retno mendadak terdiam. Ia tertunduk lesu dengan tatapan kosong. Nada bicaranya tersendat, menyimpan keraguan yang mendalam. Samar, aku tidak bisa mengingat dengan jelas. Hanya seorang lelaki parubaya, tapi aku lupa wajahnya. Terlalu asing dan bukan seseorang yang kukenal. Mina Kurik terpaku kala mendengar penuturan Retno. Di antara kami, dia yang tampaknya paling pusing. Benar-benar rumit dan membingungkan. Mantra penglarangan hanya bisa disisipkan melalui makanan ataupun minuman. Artinya, pelaku seharusnya orang yang sudah dikenal. Jika memang pelakunya orang asing, kemampuannya itu berarti benar-benar mengerikan. Kemampuan mengirimkan mantra melalui tanah dan angin. Kemampuan manusia setengah iblis. Penjelasan Mina Kurik yang menggebu membuat kami yang mendengar ternganga. Aku yang sedari tadi mencuri pandang pada Retno ikut terperangah. Pantas saja sudah dicari di setiap pojok kontrakan, tapi tidak ditemukan benda yang mencurigakan. Tambah Pak Wardoyo sambil manggut-manggut. Sudahlah, jangan terlalu difikirkan. Yang penting sehat dulu. Sekarang buang dulu muntahan ini. Aku sudah tidak kuat lagi. Ingat, kapas hitam itu harus segera dikubur di dalam tanah. Selorong Mina Kurik seraya menutup hidung. Aku terpaksa beranjak sambil menahan napas lantaran Gali memaksanya membuang ke toilet, sedangkan kapas hitam Gali memungut menggunakan tisu sambil menahan jijik. Seraya mengucapkan doa dalam bahasa Dayak kuno, Mina Kurik mengingatkan benang hitam di semua jempol serta pergelangan tangan dan kaki. Basal ini hanya untuk perlindungan sementara, untuk melindunginya dari arwah penasaran yang banyak berkeliaran di sini. Bagaimanapun juga, Retno sekarang lama buluan. Darahnya terlalu wangi bagi mereka yang tak kasat mata. Terang Mina Kurik seraya mengikatkan benang terakhir di jempol Retno. Lama buluan, sahut Pak Wardoyo. Iya, lama bulu. Mina Kurik mengangguk. Penglarangan membuat tubuhnya rentan jadi incaran kambe hae. Jika lengah sedikit, Retno akan dirasuki beberapa roh jahat yang ingin bersemayam di badannya. Mina, sekarang apa yang harus kulakukan? Apakah batsal ini sudah cukup? Tanya Retno sembari memperhatikan benang yang melingkar di pergelangan tangan. Hanya sementara. Rohmu harus dikembalikan ke ragamu. Rohmu harus dijemput dengan ritual Karyau. Mungkin kita ada peluang saat ikatan mantra itu sedang tipis. Setelah itu, baru kita lakukan ritual pembersihan. Karyau? Degi Retno mengkerut. Iya, Karyau. Ritual memanggil roh. Biasanya untuk memanggil arwah orang mati, aku belum pernah melakukan pada orang yang masih hidup. Semoga saja upaya ini berhasil dan kau bisa terbebas dari mantra pengikat itu. Itu kapan, Mina? Bulasri ikut bersuara. Setelah ia benar-benar pulih. Tubuhnya terlalu banyak kehilangan cairan dan nutrisi. Jika ia masih sakit, pikirannya masih lemah. Pikiran yang lemah akan membuat badannya menjadi mudah dirasuki makhluk halus, dan itu sulit untuk disembuhkan, ungkap Mina sambil membereskan tas rotannya. Aku tak ambil pusing dengan penjelasan Mina Kurik yang panjang lebar. Aku mencuri pandang pada Retno. Ia mendengus kesal, ia merengut, menyimpan hawa permusuhan. Aku hanya bisa menelan ludah melihat tingkahnya yang benar-benar berubah. Jika dia sudah sehat, datanglah ke tempatku. Datanglah sebelum matahari tenggelam, sebelum azan maghrib berkumandang. Dia harus sudah sampai. Perjalanan di malam hari terlalu berbahaya. Jangan dipaksa kecuali mendesak, pesan Mina Kurik pada ayah dan ibunya Retno. Mertua dan menantu itu lantas undur diri. Kami sempat terheran melihat hubungan mereka yang aneh. Mina Kurik menganut kepercayaan leluhur Hindu Kaharingan, sedangkan si menantu merupakan seorang Muslim. Namun kami tak mau ikut campur, toh sepertinya mereka bersikap biasa saja.
Keesokan siang, Retno sudah keluar dari rumah sakit. Dia sudah sepenuhnya sehat, meski wajahnya masih terlihat pucat, matanya sayu, dan bibirnya kering. Aku dan Gali mengantarkan Retno dan orang tuanya ke kontrakan. Nanti sore, rencananya kami akan mendatangi Mina Kurik di kediaman menantunya. Kata Gali, desa tempat Ilham tinggal tidak terlalu jauh, jaraknya sekitar 25 kilometer dan bisa ditempuh dalam waktu setengah jam. Hanya saja, jalan yang ditempuh cukup sulit karena menanjak dan harus melewati perbukitan. Perjalanan harus membelah hutan serta jurang yang curam. Selain itu, kawasan tersebut terkenal angker sehingga warga desa tidak berani bepergian saat malam hari. Setelah mengantar Retno, Gali pun pamit untuk kembali ke mes. Sedangkan aku tetap tinggal menemani mereka. Aku sedikit menyesal karena tadi tidak ikut pulang. Tidak banyak hal yang bisa kulakukan di sini kecuali termenung di teras sambil merokok. Ngobrol dengan Pak Wardoyo pun tak berlangsung lama karena bahan obrolan kami keburu habis. Aku salah tingkah sewaktu Retno datang membawa 2 gelas kopi. Ternyata sekali lagi aku harus kecewa. Rupanya dia benar-benar lupa bahwa aku tak biasa meminum kopi. Saat kulirik, ia memincingkan mata lalu membuang muka begitu saja. Tak ada lagi rasa cinta di sorot matanya. Semua telah berubah menjadi buak dan benci. Ia hendak berlalu tapi keburu dicegah oleh Pak Wardoyo. Nangkene sek ngobrol. Keadaan semakin canggung karena Pak Wardoyo meninggalkan kami berdua. Ia pindah ke ruang tamu sambil mencanting gelas kopi. Beberapa menit berlalu, aku dan Retno saling diam. Kami hanya menatap halaman kontrakan yang berupa rumput kering dan tanah berpasir. Setelah beberapa saat, aku akhirnya memberanikan diri untuk mulai bicara. Kamu benar-benar tidak ingat aku? Retno masih termenung, jengah menatapku. Maaf mas, aku benar-benar lupa. Di antara bayang samar di benakku, kamu benar-benar tidak ada. Kamu seolah tak pernah hadir dalam hidupku. Aku ingat ayah dan ibu. Aku juga ingat Gali teman kuliahku. Dialah yang dulu menasehati agar tidak mengakhiri hidup saat keadaanku terpuruk. Gali, terpuruk karena masalah apa? Retno hanya diam, tak menjawab apa-apa. Ia lantas masuk ke dalam kontrakan tanpa sepatah kata. Sudut matanya berair, menyimpan kepedihan yang tak terungkap. Aku tercenung, menyadari betapa hatinya telah membatu. Entah rahasia apa yang ia pendam. Dipio, istirahat di dalam saja. Di luar panas, tegur Bu Lastri. Pukul 4 sore. Kami menanti dengan cemas kedatangan Gali. Sesuai janji, seharusnya ia sudah menjemput untuk mengantarkan kami mendatangi Mina Kurik. Namun sudah lebih dari setengah jam ia tak kunjung muncul. Nomornya ditelepon berkali-kali tapi tak diangkat hingga akhirnya tak bisa dihubungi. Ia bagai menghilang di telan bumi. Raut wajah Retno mulai berubah ketika hari kian senja. Ia mengeluh sakit kepala serta badannya mulai berkeringat. Nafasnya pelan, sedangkan matanya kian mengantuk. Bu Lastri panik. Ia bingung harus berbuat apa. Tidurkan Retno, biarkan dia tidur. Sudah kebiasaannya tidur jam segini, tutur Pak Wardoyo. Setelah menunggu sekian lama, Gali akhirnya tiba sewaktu orang-orang sudah pulang dari sholat maghrib. Tampangnya kucel, rambutnya berantakan, sepertinya ia tidak sempat mandi karena buru-buru. Tadinya aku hendak marah karena dongkol, tapi mengurungkan niat karena sudah tak ada waktu. Maaf Dip, tadi aku ketindihan, lama banget, sampai nafasku sesak. Rasanya kayak nyata, sampai-sampai aku gemetaran di kasur, padahal hari masih sore. Ketindihan. Ya Dip, perempuan itu datang lagi. Perempuan berambut darah. Jangan dilanjutin, bikin parno aja, protesku. Ayo, Retno sudah bangun. Pak Wardoyo yang tiba-tiba muncul di samping sepertinya sudah tak sabar mengantar Retno bertemu Mina Kurik. Pak, jenengan yakin mau lanjut malam ini? Wajah Pak Wardoyo seketika masam. Tidak ada pilihan. Kalau ritual malam ini selesai,
Besok pagi kita sudah bisa pulang ke Jawa. Lagian jaraknya nggak terlalu jauh, palingan 30 menit. Ya kan, Le? Gali mengangguk. Aku tahu ia sebenarnya tak setuju, tapi karena tadi ia terlambat, makanya terpaksa mengiyakan. Permintaan Mina sudah dapat. Sudah, Pak, semua permintaan Mina sudah dibawa. Kurang dari 10 menit, kami sudah berada di dalam mobil. Tas berisi pakaian ganti milik Retno disusun rapi di bagasi. Berbagai keperluan ritual yang dipersiapkan pun sudah dibawa. Terdiri dari beras, kelapa, rokok kretek, dupa, dan lain-lain. Aku duduk di samping Gali yang menjadi sopir, sedangkan Retno dan Bu Lastri di tengah, sementara Pak Wardoyo paling belakang. Dari balik spion, aku melihat Pak Wardoyo kasakusuk menyelipkan sesuatu di balik pinggang yang tertutup jaket. Meski tertutup badan Bu Lastri dan Retno, jelas sekali benda yang ia selipkan itu adalah sebuah keris. Ia salah tingkah. Kalau mengetahui aku memperhatikannya, ia bergegas bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Entah apa yang ia rencanakan. Wajahnya terlihat tegang, mungkin untuk jaga-jaga batinku. Mobil kemudian bergerak dengan kecepatan sedang meninggalkan ibu kota kabupaten menuju desa di kawasan perbukitan. Jalanan yang tadinya berupa aspal telah berganti dengan cor semen yang jadi jalan penghubung antar desa. Pepohonan tinggi menjulang menghiasi tepi jalan yang penuh belukar. Sepanjang jalan, Pak Wardoyo berusaha menghubungi menantunya Mina Kurik, tapi tak tersambung. Sudah kau kirim pesan WA, tapi centang satu. Mungkin di sana ndak ada sinyal. Keluh Pak Wardoyo. Kita sedang di jalan, Pak. Kayaknya kita yang gak ada sinyal. Celetuk Retno. Aku WhatsApp sebelum berangkat. Nah, kenapa nggak dikontrakan Retno aja, Pak, ritualnya? Apa bedanya di kota dan di desa? Tanya Gali. Kata Mina, di kota itu terlalu ramai. Dia sulit berkonsentrasi, terlalu banyak suara dan juga lampu. Bukannya menemukan roh Retno, bisa-bisa dia kesasar di dunia arwah. Gali mengangguk, sementara matanya fokus pada jalan yang gelap tanpa penerangan. Selanjutnya, kami hanya diam, berharap perjalanan kami selama 30 menit ke depan akan baik-baik saja. Aku mendengar suara aneh di jok tengah, seperti suara kasakusuk. Aku lantas melirik ke spion dan langsung terdiam waktu. Tubuhku kaku dan mataku terbelalak. Di jok tengah, Retno bertingkah aneh. Ia menggaruk-garuk kepala tanpa henti hingga kulitnya mengelupas. Darah mengucur perlahan dari robekan di kepala, membasahi rambutnya yang acak-acakan dan melumuri wajah dengan cipratan darah. Aku berbalik badan dan menarik nafas lega. Ternyata Retno anteng dengan earphone terpasang di telinga. Sepertinya dia tengah menikmati musik dari handphone yang ia genggam. Ia tampak tenang, seolah tidak sedang mengalami masalah sedikit pun. Mengetahui aku sedang menatapnya, Retno merengut. Dengan berat hati, aku kembali menoleh ke arah depan, menatap nanar jalan yang gelap gulita. Setidaknya Retno baik-baik saja, gumamku dalam hati. Sedari tadi, aku merasa gelisah dalam perjalanan ini. Aku merasa terlalu beresiko, seperti yang disampaikan Mina Kurik sebelumnya. Namun, entah kenapa, orang-orang ini tampaknya terlalu bersemangat dan terkesan meremehkan peringatan Mina. Dip, jangan khawatir. Setelah tanjakan panjang di depan sana, kita akan sampai ke tempat Mina. Setelah itu, besok pagi kalian akan bisa kembali ke Jawa. Gali berusaha meyakinkan. Bukankah Mina bilang salah satunya harus mati? Bagaimana kalau ia gagal? Dan Retno, aku tak sanggup melanjutkan kalimatku. Aku tak berani membayangkan jika ada hal buruk yang menimpa Retno. Dip, Mina kan bilang roh Retno itu bisa dijemput saat ikatan mantranya tipis. Siapapun pelakunya, ia pasti tidak tahu rencana Mina. Rencana ini pasti berhasil tanpa ada yang harus meninggal. Aku tidak mengiyakan dan juga tidak membantah. Aku hanya diam melihat barisan pohon-pohon yang terkena sorotan lampu mobil. Beberapa menit berlalu, tidak ada seorang pun yang kami temui di jalan, kecuali sesekali tupai atau musang yang menyeberang. Pepohonan yang menjulang tinggi, seolah seperti bayangan hitam yang menakutkan karena langit yang begitu gelap. Ranting dan dedaunan bergoyang pelan tertiup angin membuatku memikirkan yang bukan-bukan. Tak kenapa, aku merasa
ada anak kecil yang duduk di ranting itu. "Dip, jangan melamun," tegur Gali. Aku gelagapan, lalu menepis berbagai pikiran buruk yang hinggap di kepala. Aku membaca doa di dalam hati, meminta perlindungan agar perjalanan kami tak menemui kendala. Di belakang, Retno dan orang tuanya terus mengobrol dan sesekali Gali menimpali. Mobil terhentak-hentak saat melintasi jalan cor semen yang banyak terkelupas. Kami beberapa kali memekik lantaran kepala terantuk atap mobil yang keras. Mobil terasa melaju semakin cepat saat melewati jalanan yang menurun. Di kejauhan, tepat di tikungan, lampu mobil tiba-tiba saja menyorot sosok mengerikan yang berdiri di pinggir jalan. Terlihat seperti manusia, tapi jelas sekali bahwa itu bukan manusia. Sosok itu berwarna hitam pekat dan hanya diam di antara rerumputan, menatap ke arah mobil kami yang kian mendekat. Jantungku rasanya melompat-lompat ketika lampu mobil dengan jelas menyorot sosok itu. Wajahnya terlihat aneh dan kaku, benar-benar mengerikan. Sedetik kemudian aku menarik nafas lega ketika mobil melewatinya. Ternyata hanya patung berwujud manusia yang terbuat dari kayu ulin. Itu namanya pakahan, patung peringatan bahwa tempat ini pernah terjadi kecelakaan. Jika ada satu patung, artinya ada satu nyawa melayang. Jika ada dua, berarti dua orang yang tewas. Begitu terus. Jika bentuknya laki-laki, berarti korbannya laki-laki. Jika bentuknya anak kecil, berarti korban yang tewas adalah anak-anak. Jelas sekali, aku bergidik ngeri menyadari tikungan menurun ini telah merenggut korban jiwa. Patung tadi dibuat agar arwahnya tenang, didoakan secara ritual adat, sekaligus agar pengendara lainnya hati-hati. Tambah gali lagi, aku melirik ke spion, memperhatikan patung tadi yang terlihat mengecil seiring mobil menjauh. Namun, aku segera terdiam. Ternyata ada sosok lain di patung itu. Sosok perempuan tanpa busana duduk di atasnya dengan rambut yang meneteskan darah. Darah dari rambut membaluri seluruh kulit tubuhnya yang mengelupas dan koyak. Sosok itu kemudian melompat dan menghilang di balik belukar tinggi. Dari balik spion tengah, kulihat Bu Lastri sedang berkonsentrasi membaca doa. Wajahnya telah basah karena keringat meskipun AC di dalam mobil cukup kencang. Badannya gemetaran, seolah ada yang ia takutkan. Di samping, Retno tampaknya mabuk darat. Ia mengoleskan minyak kayu putih di pelipis. Pak Wardoyo yang duduk paling belakang dengan lembut memijat kepala dan ubun-ubun anaknya. Mesin mobil meraung-raung ketika menaiki tanjakan curam. Mobil bergerak tersendat-sendat bagai kereta kuda yang kehabisan napas. Gali berkonsentrasi penuh agar mobil tidak keluar dari badan jalan. Kami semua menahan nafas. Beberapa kali mobil hampir tergelincir. Semen cor yang terkelupas membuat ban tidak bisa menggigit permukaan jalan dengan mantap. Untung saja Gali cukup lihai sehingga kami tidak terperosok atau terguling ke dalam jurang. Kami baru menarik nafas lega sewaktu tanjakan berganti dengan jalan rata. Mobil berbelok ke arah kanan menembus gelap malam di bawah barisan pohon karet yang berjajar. Sebentar lagi, paling 15 menit lagi sampai. Gali berusaha menenangkan. Dari tadi 15 menit terus, dengus Retno kesal seraya menahan muntah. Gali hanya tersenyum lalu mempercepat laju mobil. Cukup aneh, setahuku Retno ini tidak pernah mabuk darat. Mungkin karena jalan yang naik turun hingga membuat perutnya mual. Namun keadaan seketika berubah mengkhawatirkan. Mobil tiba-tiba tak bisa bergerak tanpa sebab. Mobil tak mau maju ataupun mundur meski sejengkal. Gali menginjak pedal gas sedalamnya, tapi mobil tetap tidak bisa bergeser. Mesin mobil meraung-raung. Hutan belantara yang sunyi itu menjadi berisik. Kenapa, Li? Aku khawatir. Entahlah, seperti ada yang nyangkut. Mungkin ada yang mengganjal di bawah. Situasi bertambah memburuk. Tatkala mesin mendadak mati, Gali berkali-kali menstarter tapi mesin tetap tahu menyala. Ia mulai stres hingga butir-butir keringat membasahi wajahnya. Bahkan deru napasnya mulai terdengar kencang. Kenapa? Boh, dadak mogok. Aku dan Gali akhirnya turun dari dalam mobil untuk memeriksa kondisi mesin. Cuaca dingin langsung terasa meresap ke dalam kulit sewaktu kakiku menapak di atas jalan yang tak rata.
Aku menyesal tadi tidak membawa jaket, tubuhku mulai menggigil. Pohon-pohon rindang serta berada di area perbukitan membuat udara jauh lebih dingin dibandingkan ibu kota kabupaten. Retno dan Pawardoyo juga ikutan keluar. Meski kami sudah menyuruh mereka untuk menunggu saja di dalam, hanya Bu Lastri yang bersikeras di dalam. Ia juga berusaha menahan, tapi ayah dan anak itu tak mau mendengarkan. "Sumo, aku mau muntah," ujar Retno sambil melengos ke pinggir jalan. Bu Lastri bergegas menyusul Retno memijati tengkuknya, sedangkan Pawardoyo menjauh ke arah rimbun belukar melihat gelagatnya. Sepertinya lelaki setengah baya itu hendak buang air kecil. Dengan wajah gelisah, Bu Lastri membujuk Retno untuk segera kembali ke dalam mobil. "Dok, ayo masuk, tunggu di dalam aja." "Pengap, Bu, aku tidak bisa nafas." Ibu dan anak itu terlibat keributan kecil dan aku pun mendekat. "Kenapa, Bu?" tanyaku. Bu Lastri celinguk melihat ke arah kami lewat tadi dengan wajah cemas. "Tidak apa-apa, Dip. Mungkin perasaan ibu saja. Sejak tanjakan tadi ada ada wajah yang menempel di jendela mobil dan wajah itu menghilang sewaktu mobil berhenti. Tapi sudahlah, jangan difikirkan. Mungkin hanya halusinasi saja," ujarnya setengah berbisik. Aku terdiam dan bulu tengkukku merinding karena tidak ingin membuat semua orang panik. Aku hanya mengangguk dan melangkah ke arah Gali. Saat kulirik, Retno lagi-lagi membuang muka. Menggunakan senter handphone, aku membantu Gali memeriksa mesin mobil. Begitu kap terbuka, semuanya tampak normal. Tidak ada kabel yang terlepas, panel yang copot, atau radiator yang kering. Aneh, kok bisa mogok ya? Semua normal, apalagi mobil ini rutin perawatan, ungkap Gali seraya menyeka keringat di wajah. "Lih, apa jangan-jangan apa?" potong Gali sinis dengan nada sedikit meninggi. Sudahlah, aku mengurungkan niat dan berusaha berpikir positif. Gali menyalakan rokok dan memberiku sebatang. Kami lantas bersandar di depan mobil, seraya menatap belukar di depan kami yang berselimut kegelapan. Dari belukar itu terdapat sebuah jurang yang cukup curam, sedangkan di belakang kami berupa hutan belantara yang lebat. Dari arah hutan terdengar suara anjing melolong panjang bersautan dengan suara burung hantu dan serangga malam. Kalau aku jadi kamu, aku sudah lama melupakan Retno. Apalagi sekarang ia jelas-jelas mengabaikanmu. Kenapa kamu nggak ke Jawa aja sendiri, lalu melanjutkan hidup? Mendengar penuturan Gali, aku hanya tersenyum getir. Ada sesuatu yang sulit kuungkap meski pada sahabat sendiri. "Lih, aku butuh jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Retno? Bukanlah sesuatu yang wajar. Kau kan tahu, ada orang yang sengaja menjemputnya ke Jawa dan menjebaknya di sini. Aku ingin tahu siapa orang itu dan alasannya apa." Gali tersenyum lalu menepuk pundakku. "Budak cinta, jika seandainya malam ini ritual Karyau itu berhasil dan Retno bisa pulih seperti sedia kala, apa kau masih akan tetap penasaran siapa pelakunya?" Aku merenung sesaat. "Tidak, aku akan melupakan semua dan memulai hidup baru bersama Retno." "Apa kau tidak curiga dengan Pawardoyo?" Aku mendelik, menatap Gali dalam-dalam. "Maksudmu?" Gali melirik ke arah Bu Lastri dan Retno yang masih sibuk di tepi jalan. Takut pembicaraan kami terdengar. "Dok, jangan jauh-jauh," teriak Bu Lastri. "Enggak kok, Bu, deket-deket Bapak. Aku lapar mau cari makan," saut Retno sambil melangkah. "Apa kau tidak curiga dengan kekayaan mereka? Kau sendiri kan yang bilang mereka dulu itu hanyalah pedagang kain biasa, berpindah dari satu pasar malam ke pasar malam lainnya. Kemudian usaha mereka melejit, berawal dari satu toko, lalu melesat menjadi juragan batik sukses," ucap Gali setengah berbisik. "Maksudmu pesugihan?" "Shh, jangan kencang-kencang." Lalu apa hubungannya dengan Retno?" desaku. "Tumbal. Retno adalah tumbal. Dia menyembunyikan Retno ke Kalimantan agar terbebas dari tumbal. Namun sesuatu sepertinya terjadi dan berakhir buruk." Perkataan Gali membuatku tersentak. "Jangan menuduh. Tidak mungkin Pawardoyo berbuat seperti itu." Meski mulutku membantah, tapi batinku mengiyakan ucapannya. Apa yang Gali sampaikan sepertinya masuk akal. Sudah, jangan dipikir.
Itu hanya dugaanku saja, belum tentu benar. Sekarang ayo kita periksa di bawah mobil. Mungkin tadi kita menabrak sesuatu, ujar Gali lagi. Aku melangkah mengikuti Gali yang sudah berjongkok di samping mobil. Kami menyalakan senter handphone masing-masing, bersiap melihat benda apa yang mengganjal di bawah situ. Namun sedetik kemudian niat kami urungkan, dari kolong mobil terdengar suara-suara yang aneh. Dip, kamu mendengarnya? Aku menajamkan kuping dan benar saja, aku mendengar suara lirih seperti suara decak mulut. Sepertinya ada orang yang sedang makan di bawah situ. Kami saling pandang, memegang handphone masing-masing. Entah kenapa tengkuku terasa dingin dan nyaliku menciut. Aku dan Gali terlonjak kaget. Terdengar suara kerasa kerusuk di belakang. Serentak kami berbalik badan. Pak Wardoyo berlari kecil mendekati kami. Bu Lastri yang berdiri di tepi jalan terlihat kaget. Ia lantas menyusul Pak Wardoyo yang melangkah terburu. Aku dan Gali berdiri. Pak Wardoyo dengan wajah pucat dan nafas tak teratur sudah berada di depan kami. Gimana, Li? Mobilnya mogok. Kalau jalan kaki kira-kira masih jauh ndak? Gali kebingungan dengan pertanyaan Pak Wardoyo yang tiba-tiba itu. Lumayan, Pak. Sekitar 5 kilo lagi. Kenapa? Tadi ada yang memperhatikan di pojokan situ. Tapi begitu senter handphone diarahkan ke semak belukar, sosok itu menghilang. Salah lihat barangkali, Pak. Gelap seperti ini, batang pohon memang bisa saja dikira setan, bantahku. Pak Wardoyo menggeleng dan lututnya gemetar. Sepertinya ia sangat yakin bahwa baru saja ia melihat hantu. Sejurus kemudian kami terperanjat. Badan mobil mendadak berguncang-guncang. Bu Lastri menjerit karena saking kagetnya ia mencengkram lengan Pak Wardoyo sangat kencang. Aku dan Gali menatap satu sama lain. Mobil terhentak ke kiri dan kanan seolah ada tangan tak kasat mata yang mengangkat dan membanting. Lampu depan dan lampu belakang mati menyala bergantian serta alarm berbunyi tanpa henti. Jalanan yang sepi mendadak menjadi riuh. Oh Tuhan, pekik Bu Lastri. Di kolong mobil ada sepasang kaki menjulur keluar dalam posisi menelungkup. Kaki yang penuh tanah dan bercak darah. Kaki itu bergerak masuk ke kolong mobil dan dalam sekejap Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Beben, menguras emosi, menguras energi, dan ini sedikit ya teman-teman ya. Dari teman-teman sudah ada yang mengira belum, kira-kira sudah ada yang bisa menebak belum, sudah sampai di part keempat ini? Karena banyak banget teka-teki yang disampaikan Bang Beben dalam kisah ini. Jadi kayak pengen ngeco nih. Saya pribadi sih udah ada nih arahnya. Saya belum sampai selesai ya, memang sengaja biar seru. Jadi buat teman-teman kira-kira udah ada yang tahu nggak sebenarnya siapa sih yang ngikat rohnya Retno ini? Jadi dari misteri ini nih, karena ada clue-clue mengarah ke beberapa orang di sini. Buat teman-teman yang mungkin punya jawabannya bisa ditulis ya di dalam kolom komentar, karena aduh asli nih keren banget Bang Beben ngebawanya. Di sini scene-scene seremnya parah banget ya, apalagi endingnya tadi tuh tiba-tiba ada kaki di kolong mobil. Wow. Dan agak anehnya memang Mina Kurik sendiri udah bilang nggak boleh jalan malam-malam karena sehabis maghrib ini rawan untuk Retno, kondisi Retno ya, untuk dibawa jalan malam ini bahaya sekali. Tapi mereka tetap nekat tuh malam-malam jalan. Ini semakin menambah misterinya lagi. Dan jangan pernah ketinggalan ya buat besok jam 12 siang. Terima kasih buat Bang Beben sekali lagi kami ucapkan atas kisahnya yang luar biasa yang sudah mempercayai kami untuk membawakannya. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Sekali lagi, buat yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.